Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Praktikum Termitologi kelas C tahun 2021 dengan anggota kelompok yang terdiri pertama Dwi Alfitri, kedua saya sendiri Felis Murni Rolistiana, kemudian yang ketiga Fikri Fitrizon, kemudian yang keempat Mardianti, yang kelima Nisa Safitri, dan yang keenam Nur Atika Sepriani. Baiklah, di sini kami melanjutkan praktikum sebelumnya, yaitu tentang perilaku agonistik. Kemudian pada kesempatan kali ini kami akan mempraktikumkan mengenai estimasi populasi. Pada praktikum estimasi populasi kali ini, kami akan menggunakan metode CMRR atau Capture, Mark, Recapture, dan Release. Kemudian tujuan dari praktikum kali ini yaitu agar mahasiswa dapat memperkirakan jumlah suatu populasi. Selanjutnya, pada praktikum kali ini kami akan menggunakan alat dan bahan yang diantaranya adalah yang pertama kacang hijau, kedua spidol, ketiga sendok teh, kemudian dan mangkok atau nampan. Selanjutnya ada prosedur kerja, di mana prosedur kerja yang pertama kali adalah yaitu kacang hijau yang diasumsikan sebagai suatu populasi diambil dalam nampan atau mangkok menggunakan sendok yang diasumsikan sebagai alat penangkap individu atau trap. Kemudian jumlah kacang hijau yang terambil menggunakan sendok dihitung, kemudian diberi tanda menggunakan spidol. Selanjutnya, kacang hijau yang telah diberi tanda itu dimasukkan kembali ke dalam mangkok atau nampan yang awal, kemudian dikocok-kocok dengan asumsi adanya penyebaran individu dalam populasi tersebut. Kemudian ambil kembali menggunakan sendok, kemudian hitung yang sudah bertanda dan yang belum bertanda, tandai yang belum bertanda. Kemudian lakukan pengulangan ini sebanyak 5 kali dan lakukan perhitungan dengan rumus Likon-Peterson dengan data yang didapat. Kemudian hitunglah standar deviasi dari dua kelompok tersebut. Oke, pertama-tama kita akan praktikum. Nah, yang pertama menggunakan alat sendok, kemudian ada spidol, dan ada mangkuk yang berisi kacang hijau, dan mangkuk yang tidak berisi. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah mengambil 1 sendok kacang hijau, kemudian kita pindahkan ke mangkuk yang kosong. Kemudian yang ini kacang hijaunya kita hitung dan kita beri tanda dengan spidol. Selanjutnya, kacang yang sudah diberi tanda spidol dimasukkan ke dalam kacang yang berisi kacang hijau. Nah, selanjutnya kita masukkan. Kemudian kacangnya kita aduk-aduk untuk mencampur, dan kemudian kita ambil lagi 1 sendok. Kemudian kacang yang sudah kita ambil 1 sendok ini kita bagi ke dalam kacang yang sudah diberi tanda dan yang belum. Kemudian kita hitung. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil dari praktikum yang telah kami lakukan.
pada percobaan pertama ditemukan 27 biji kacang hijau yang telah ditandai dengan spidol dan 113 biji kacang yang belum ditandai dengan spidol. Oleh karena itu, total dari hasil percobaan dalam 1 sendok terdapat 140 biji kacang hijau. Kemudian, pada percobaan kedua terdapat 28 biji kacang yang telah ditandai dengan spidol dan 116 biji kacang yang belum ditandai dengan spidol. Oleh karena itu, total percobaan pada yang kedua ini dalam 1 sendok terambil 148 biji kacang hijau. Kemudian pada percobaan ketiga kali ini terdapat 32 biji kacang hijau yang sudah ditandai, kemudian ada 109 kacang hijau yang belum ditandai. Dengan total 1 sendok kacang hijau pada percobaan ketiga yaitu 141 biji kacang hijau. Kemudian pada percobaan keempat ada 31 biji kacang yang sudah ditandai dengan spidol dan 118 biji kacang yang belum ditandai dengan spidol. Dengan total semuanya yaitu 149 biji kacang hijau dalam 1 sendok untuk percobaan keempat. Kemudian pada percobaan terakhir yaitu percobaan kelima terdapat 28 biji kacang hijau yang sudah ditandai dengan spidol dan 141 kacang hijau yang belum ditandai dengan spidol. Oleh karena itu, jumlah totalnya yaitu 169 dalam 1 sendok pada percobaan kelima. Selanjutnya adalah perhitungan. Nah, pada perhitungan kali ini menggunakan rumus Lincoln-Peterson, di mana rumusnya yaitu N sama dengan M dikali N kecil sama dengan R, di mana N besar merupakan besarnya populasi total, kemudian M besar merupakan jumlah individu yang tertangkap pada penangkapan pertama, dan N kecil merupakan jumlah individu yang tertangkap pada penangkapan kedua. Kemudian R besar merupakan individu yang bertanda dari penangkapan pertama yang tertangkap pada penangkapan kedua. Kemudian sebagai contoh untuk perhitungan percobaan yang pertama yaitu M besar adalah 158, kemudian N kecil merupakan 140 dan R kecil sama dengan 27 dan N yang dicari yaitu besar total populasi. Kemudian memasukkan rumus yaitu N sama dengan M kali N kecil dibagi R besar. Jadi diketahui M sama dengan 158, N kecil sama dengan 140, dan kemudian R sama dengan 27. Nah, N besar dicari yaitu memasukkan rumus N sama dengan M kali N dibagi R, yaitu 158 dikali 140 dibagi 27, yaitu hasilnya 811. Kemudian didapatkan hasil 819,259259. Kemudian kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu 1. Memprediksi suatu populasi rayap pada koloni atau sarang tertentu dapat dilakukan dengan Lincoln-Peterson. Misalnya saja pada praktikum ini menggunakan kacang hijau sebagai sampel populasi rayap, atau dapat diganti dengan alat atau bahan yang lain yang memungkinkan. Kemudian, untuk menghindari ketidaktepatan dalam pengambilan sampel dan perhitungan hasil dengan metode tersebut,
perlu juga dilakukan perhitungan standar deviasi atau standar error. Baiklah, itu saja praktikum yang bisa kami lakukan. Ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.